Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di Golok Sultan, pusatnya golok-golok berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya. Pagi ini melanjut pembahasan kemarin ya. Kemarin kita baru bahas batu asahnya aja dan stropingnya juga. Dan kali ini kita akan bahas bagaimana cara penggunaannya ya, supaya golok atau pisau kita hasilnya benar-benar tajam maksimal ya. Dan di depan saya juga udah ada ini dua bilah ya, yang mana dengan material yang sama juga. Materialnya sama-sama baja per, dan kita akan bahas ya bagaimana caranya supaya bisa sampai sayat ke tisu ya. Jadi saya bawa dua bilah, yang ini sudah tajam ya, dan kalau disayat ke tisu sudah bisa ya, material baja per. Dan kalau yang ini hanya baru sampai ke plastik saja ya, nih nggak bisa sayat kalau untuk ke tisu. Tapi kalau untuk ke plastik ini sudah bisa, namun agak sedikit seret ya. Jadi kita bahas dulu untuk tingkat-tingkat ketajaman di Golok Sultan ya. Berbicara mengenai soal ketajaman, di kita dibagi tiga ya, tiga kelas. Yang pertama bisa sayat ke kertas ya, yang pertama. Yang kedua bisa sayat ke plastik, dan yang ketiga bisa sayat ke tisu ya. Jadi dari tiga kelas ketajaman ini cara ngasahnya tentu berbeda-beda. Dan saya juga ambil tiga kategori ketajaman itu menurutkan request juga dari kawan-kawan yang katanya pas dipakai sembelihnya lebih enak yang tajam ke tisu, ke plastik, terus ke kertas. Dan kali ini kita akan bahas dulu bagaimana caranya supaya bilah golok atau bilah pisau kita bisa sampai tajam ke tisu ya. Dan untuk yang belum tahu penjelasannya, kemarin sudah saya bahas ya. Jadi dua batu asah ini dua batu yang berbeda penggunaannya. Kalau yang ini yang agak hitam ini bisa kita pakai atau bisa kita aplikasikan untuk material-material seperti bohler K110, SLD atau D2 ya, dan baja-baja modern lainnya. Dan ini kita aplikasikan untuk bilah dari sekelas baja per ya. Maka dari itu yang ini kita kepinggirkan dulu, karena pagi ini kita akan bahas cara asah baja per ya. Perlu digarisbawahi cara asah baja per supaya bisa sayat ke tisu. Dan untuk kelengkapannya sudah ada di depan kita. Nih ada stroping juga ya. Stroping ini yang kemarin kita bahas, dan buat kawan-kawan yang belum nonton, mungkin kalau pengen stroping yang sama dan batu asah yang sama seperti yang saya gunakan ini, mungkin bisa langsung cek link di deskripsi ya. Oke, berbicara untuk ketajaman sampai ke slice tisu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bilah yang ingin kita tajamkan ya. Yang pertama di bagian mata bilah dulu ya, yang mana bagian mata bilah ini harus benar-benar lurus ya, harus benar-benar lurus, gak boleh bergelombang. Karena saya juga banyak menemukan produk-produk yang dari luar yang dikirim ke saya, mau itu diasah ulang ataupun hanya dipakaikan sarung,
itu banyak yang bagian mata bilahnya itu bergelombang ya, tidak rata. Dan yang harus diperhatikan satu lagi nih di bagian sudut ya, sudut mata bilah dari titik 0 mata bilah sampai ke sampingnya itu harus benar-benar simetris ya, atau nyudut. Gak boleh ada yang bulat ataupun kalau kita biasanya sering bilang tengker ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan bahas dulu cara pengasahannya ya. Dan di sini juga saya gunakan minyak tanah ya untuk mengoleskan di bagian batunya supaya ke bilahnya tidak berkarat, karena bilah baja per sangat rentan ya, rentan terhadap karat. Jadi kalau kita kasih air di bagian batunya mungkin saja akan mempercepat karat pada bagian bilahnya. Oke, jadi tahap pertama kita oleskan dulu minyak tanah ya. Boleh digantikan kalau nggak ada minyak tanah bisa pakai bensin ataupun WD ya yang ada di pasaran. Dan laju dari bilah ini bisa disaksikan secara sama-sama ya. Jadi ini kebiasaan saya. Kalau kebiasaan saya bagian kanan dulu dari bilah ya. Jadi untuk kemiringannya sendiri ini saya tidak pastikan berapa derajatnya, namun kita memperhatikan juga untuk konstruksi bagian mata bilah ya. Jadi untuk derajat bilah ke batunya itu mengikuti dari mata bilahnya sendiri ya. Karena bagian mata bilah itu bermacam-macam ya. Jadi saya tidak bisa patok di berapa derajatnya, tapi kalau secara kasat mata ini saya bisa simpulkan untuk kemiringannya paling kisaran di 30 atau 25 derajat ya. Karena kalau biasanya segini kan 90 ya, terus 45, dan ini ada kisaran 30 atau 25 ya. Oke. Nih untuk jalannya seperti ini ya. Jalan mata bilah keasahan boleh disaksikan. Dan untuk gesekannya saya biasa kalau untuk baja per itu paling kisaran 20 kali lah ya. 20 kali gesekan. Ini yang ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Jadi untuk gesekan bilah keasahan itu sebenarnya nggak usah dipatokan pada hitungan ya. Cukup kita simpulkan gesekannya sudah cukup kalau di bagian mata bilah sudah terdapat bur ya. Kalau di kita biasanya disebut malik ya. Dan diusahakan untuk bur ini sendiri harus rata ya. Dan kalau kita rasakan pakai jari seperti ini digesek, kayak ada yang nahan ya, itu disebutnya bur ya. Nih ini juga agak kurang ya, rata ya di bagian depannya. Jadi kita gesek lagi, mungkin terdengar sama kawan-kawan gesekan dari mata bilah keasahannya nih. Nah kalau sekarang sudah terdapat bur dan sudah cukup lumayan rata, tinggal yang sebaliknya. Kita lakukan sama seperti yang tadi, kisaran 20-an ya.
dan jalannya juga sama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan kalau kita rasakan pakai jari ini sudah timbul bur ya, dan cukup lumayan rata juga. Nih, ke jari bakalan terasa ada yang nyangkut ya. Jadi untuk membuat mata bilah tajam itu nggak perlu lama ya. Nih, setelah batu asah kita lanjut ke bagian stropping ya. Ini stropping yang kemarin saya bahas. Ini yang dari kulit domba ya. Jadi ada yang agak kasar dan yang halusnya. Terus untuk stroppingnya cukup bagian kasar 20 ya. Untuk kemiringannya sama-sama aja kayak yang tadi. Ya, yang ke batu asah. Dan untuk patokannya juga cukup lah ya, cukup kalau 20 balik 20 balik. Kalau enggak terpatok pada hitungan juga cukup dirasakan aja sampai burnya hilang ya. Ya, untuk menghilangkan bekas gesekan ya, atau bur, atau biasa disebut malik atau tepung huntu ya. Tinggal yang sebaliknya lagi sama kisaran 20-an ya. Kalau saya biasanya lebih enak sambil jongkok ya, jadi lebih cepat prosesnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau udah 20 balik kita cukup rasakan aja. Yang tadinya ada yang burnya sekarang sudah cukup hilang, dan tinggal bagian yang halus ya. Bagian yang halusnya juga sama kisaran ya 20 kali lah, 20 atau 15, atau sampai dapat tingkat kehalusan yang pas ya. Gak perlu ada patokan juga, tapi ini hanya biasanya untuk tekanan dari tangan saya itu kisaran 20 balikan udah cukup halus ya. Satu. Dan untuk tingkat kemiringannya juga sama kayak proses asah tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah cukup halus ya. Tinggal yang sebelahnya lagi sama kisaran 15 atau 20. Satu, dengan tekanan, catatan ya, dengan tekanan harus konstan, harus sama supaya menghasilkan mata bilah yang tajam rata ya.
Ini sudah kayaknya sudah cukup ya, udah cukup halus. Tinggal sekarang kita bagian pengujian ya, diuji ke tisu, dan kalau belum mantap kita bisa stropping lagi ya, jadi supaya hasilnya benar-benar mantap. Dan ini bisa disaksikan sudah bisa sayat ke tisu, namun kayaknya agak sedikit kurang halus. Dan kita coba ulang lagi, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, dan kita coba lagi. Jadi untuk cara asah tuh sebenarnya sangat-sangat gampang ya. Nih hasilnya bisa dilihat, sayat ke tisu sangat-sangat rapih ya. Ini perlu digarisbawahi, bilah yang saya gunakan hanya bilah baja per ya, bukan baja-baja modern. Ini hanya baja per. Dan kalau tadi kita coba ke plastik itu agak seret, dan kali ini bisa sangat-sangat lembut ya kalau ke plastik. Nih ya, bisa dilihat. Dan ini juga saya buatkan buat kawan-kawan yang membeli golok di saya, karena banyak pertanyaan juga bagaimana cara mengasahnya, dan kali ini kita bahas langsung ya. Dan untuk asahannya sendiri, ini masih batu asah yang kemarin ya, batu asah yang kemarin. Yang ini 30.000, yang ini juga sama harganya 30.000, dan ini yang stroppingnya ya, yang kulit kambing. Jadi buat kawan-kawan yang pengen alat asahnya, bisa langsung cek link di deskripsi ya, saya simpan langsung tokonya juga, silahkan tinggal dicek out aja. Dan buat pengaplikasiannya mungkin sama saja seperti tadi ya, dan hasilnya barusan kawan-kawan lihat ya, gak perlu asahan yang mahal-mahal. Mungkin untuk video pembahasan cara ngasah cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Dan saya Dadang Firdaus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bilah tajam.